Ya, dukung Bardi Channel dengan tekan subscribe. Ya. Kita kali ini dalam rangka HUT Bayangkara ingin menanyakan seputar kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh HUT Lantas dan jajarannya. Sini kita wawancara eksklusif dengan Kak Andriansah, Ya, yang ganteng, tentunya perkasa. Memang ganteng dong. alhamdulillah kalau ada yang ngomong Iya. ganteng. Iya, Ya, kita menunya seputar-putar tentang HUT Lantas nih, Bang. iya. Ya, menurut Abang ini apa saja kegiatan HUT Lantas di tahun 2020 nih, Bang? Ya. Baik, jadi terima kasih kepada rekan-rekan semua dari media Anda, dari influencer yang tentu sudah terkenal ini di media sosial. Siapa yang nggak kenal dengan beliau ini? Makanya kami undang, mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan-pesan inti dari apa yang kita obrolin pagi ini. Jadi kembali lagi tadi untuk HUT lalu lintas tahun ini masuki usia yang ke-65. Tentunya ada beberapa rangkaian kegiatan yang kami laksanakan menyambut hari ulang tahun Korps Lalu Lintas. Rangkaian kegiatan mulai kita laksanakan mulai hari ini, yang sedang kita laksanakan ini salah satunya talk show. Kita berbincang santai mengenai lalu lintas, itu yang pertama. Kemudian nanti ada kegiatan pembagian sembako juga kepada masyarakat yang tertib lalu lintas, kemudian masyarakat yang tertib dalam menerapkan protokol kesehatan, karena seperti kita ketahui bersama saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi ini juga jadi sasaran kita untuk pembagian sembako. Kemudian nanti juga ada pembagian masker bagi masyarakat. Kemudian ada kegiatan semacam apa ya, bisa juga disampaikan, bisa juga dikatakan itu baksos. Misalnya seperti kami mendatangi masyarakat yang kurang mampu, pekerja-pekerja yang kurang mampu seperti pengumpul sampah, ya kan, ini kami berikan sarapan pagi, nasi bungkus, ya seperti itulah kira-kira. Ini kegiatannya. Kemudian ada kegiatan bagi korban laka lantas. Ini juga kami berikan bantuan tongkat. Ini untuk rekan-rekan atau yang terkena musibah laka lantas. Ini juga. Kemudian ada yang namanya kegiatan kami itu Sipena, Polisi Peduli Anak. Jadi kami berikan juga itu semacam bantuan modem bagi mereka, bagi anak-anak yang kurang mampu, mendukung kegiatan belajar online. Jadi kami berikan secara cuma-cuma gratis itu sebanyak 50 buah modem. Ya, banyak sekali ya. Ya, lumayan lah Ya. untuk membantu saling berbagi ya. Ya. Kemudian kepada anak yatim juga hari Jumat besok kami undang sama-sama bermunajat, berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan kegiatan kami diberkahi oleh Tuhan. Itu beberapa rangkaian yang sudah kami rencanakan ke depan. Maka saat ini kan masyarakat belum tahu nih kalau Polantas ini polisi lalu lintas ya. Iya. Ya, apa polisinya yang lalu lintas kemari atau apa ini Bang? Iya. Iya. Perlu tahu juga Bang masyarakat ini ada. Iya. Ya. Jadi Polantas itu singkatan dari polisi lalu lintas. Itu Ya. sebenarnya istilah yang sudah lama. Ya, polisi lalu lintas. Jadi polisi lalu lintas adalah polisi yang bertugas di bagian lalu lintas jalan. Jadi petugas kepolisian. Jadi di kepolisian itu banyak. Ada yang khusus di reskrim, ya, menangani kriminal. Kemudian ada yang di bagian sabara, ada yang di bagian bimas, bagian penyuluhan. Jadi kami ini kebagian tugas di jalanan. Jadi segala hal yang bersangkutan dengan jalan
ini menjadi bagian dari kami. Jadi polisi lalu lintas, polisi yang mengurus urusan jalan. Jadi segala macam kemacetan, laka lantas, patroli, ini semua jadi bagian dari tugas kami. Inilah yang disebut dengan polisi lalu lintas. Ya, jadi, Bukan polisinya. Yang kulak kilir kan. Iya. Kulak kilir itu patrolinya. Patrolinya, ya, siap. Kulak kilir. Jadi untuk menekan Ya. laka lantas. Ya. Artinya kita mengimbau kepada masyarakat gunakan helm. Karena helm ini juga berguna sebenarnya bagi pengguna kendaraan terutama roda 2 ya. Karena apabila terjadi musibah, mungkin dia jatuh atau laka lantas, ini melindungi kepala. Oh itu. Jadi sebenarnya kenapa masyarakat itu diminta harus menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2. Helmnya yang SNI tentunya ya, Standar juga ya? standar nasional Standar ya? Indonesia. Hmm. Karena apa? Dari pengujian oleh para pakar, di kepala inilah benturan yang paling berbahaya, yang paling banyak mengeluarkan darah di kepala. Jadi makanya kita diharuskan menggunakan helm. Helmnya pun itu harus benar pemakaiannya. Benarnya itu maksudnya dipakai di kepala, kemudian ada talinya. Nah, ini harus klik, harus ada bunyi klik. Ah, itu berarti sudah aman itu. Jangan kita pakai helm tidak kita klik menggunakan tali, karena pada saat jatuh atau kita kena musibah ini terlepas sama saja. Jadi ini harus kita pastikan diklik. Coba kalau kita lihat di balapan-balapan nih, GP ya yang sering kita nonton. Nah, Grand Prix, Rossi saja pakai helm itu klik. Karena pada saat dia jatuh ini tidak terlepas helmnya. Jadi ada yang melindungi kepalanya. Jadi jangan asal pasang-pasang. Jangan dipakai atau dibalik. Di lemburu dipasang lagi ya. Yang penting katanya pakai Ya, helm, nggak ya, kena ya. tilang. Nah, ini jangan. Ya, Ini Bang. Bang, untuk kita sendiri kan, kita kan masyarakat banget untuk membedakan helm SNI sama yang bukan itu gimana nih Bang? Ya baik. Jadi kan ini sudah diproduksi helm tuh. Biasanya ada tertulis di samping helm itu kan ada yang SNI ya, standar nasional Indonesia. Itu kan ada capnya di helm itu sudah ada. Jadi sudah diproduksi dan itulah yang lolos uji yang memang patut untuk digunakan bagi pengendara roda 2. Lolos uji itu artinya berarti sudah ada yang diuji jatuh menggunakan helm itu dia aman kepalanya. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang harus klik, jangan nggak klik. Kayaknya jatuh lepas sama pula, bentur pula kepala kita dengan Sama aspal. dengan tidak. Sama dengan tidak, percuma kita pakai helm kan. Nah, ini yang perlu disampaikan terus kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas terutama menggunakan helm. Nah Bang, jadi bagaimana Bang tahun-tahun ini kasus lalu lintas yang terjadi di Lahat kan? Gimana, udah berapa banyak kan? Iya baik. Jadi dari kalau saya melihat sekilas di laporan dari unit laka lantas, ini kita masih di bawah dari bulan yang lalu, ya. Dari jumlah laka lantas juga kita masih di bawah, di mana bulan kemarin itu kalau saya tidak salah itu 9 laka lantas. Kemudian untuk bulan ini sampai dengan hari ini terjadi laka lantas itu jumlahnya 6. Iya. 6, jadi masih di bawah ya. Jadi kita ini kalau dirata-ratakan masih kalau saya melihat di wilayah Sumatera Selatan, Polres Lahat khususnya lalu lintas untuk laka lantasnya kita berada di urutan 78 dari 15 Polres itu. Oh ya. Ya, jadi kita masih. Ini Bang, untuk kendaraan sendiri kan diberi jarak itu Bang, agar ya tentunya untuk protokol kesehatan Iya. Bang. Nah, gimana nih Bang, jaraknya berapa? Ya. Ya. Jadi untuk kendaraan lalu lintas kan sekarang ada program ya memberi jarak ya Kak ya. Untuk bisa dijelaskan Bang gimana jaraknya, gimana? Jangan mepet-mepet ya. Jangan mepet. Cukup orang pacaran aja. Iya, orang pacaran dan. Atau suami istri ya. Mepet. Iya. Ini kalau bicara masalah mepet ini bahaya, ini kan malam Jumat. Mengingat Sunnah Rasul. Ya. Jadi kembali lagi tadi disampaikan masalah jarak di jalan ya. Memang kemarin itu pada saat pandemi ini lagi booming, lagi heboh, lagi banyak yang tertular. Memang khususnya untuk roda 2 ya, roda 2 karena menurut pakar virus itu kan kalau dia nyebar di udara juga kan bertahan sampai 8 jam. Ya kan? Jadi kalau yang
pengguna R2 kan dia tidak tertutup. Kalau mobil kan tertutup nih, aman dia dari virus itu kalau seandainya ada di udara ini kan. Tapi kalau pengendara roda 2 kan dia tidak tertutup, Bang. Dia langsung berinteraksi dengan udara di luar. Nah ini makanya roda 2 kemarin kami atur jarak sesuai dengan anjuran pemerintah itu maksimal 2 meter. Ya kan, kita beri jarak 2 meter bagi pengendara roda 2. Ini yang Tapi belum ditanya dong, poluan cantik. Perempuan dah. Iya. Itu lagi biar Bang Bardinya nanti kalau lewat pagi, oh semangat, ada poluan. Ada poluan. Poluan cantik. Nanti kita sama-sama ke sana, Bang. Cuman sekarang kan Ya. dengan menggunakan masker ini nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan, mukanya setengah nih. Kayak poluan dibuka ada kumis. Tapi tetap dia melakukan Iya, perempuan tetap tanpa ada melaksanakan. perbedaan Poluan tetap laki-laki dengan melaksanakan. perempuan. Tetap melaksanakan. Iya, ya. Sukses lah untuk poluannya. Terima kasih. Ini Bang, gimana nih buat yang masih bandel, yang pas ada yang strong point tadi, ada yang nggak pakai masker kan? Gimana itu? Nah itu, nah sekarang itu kan sudah ada perintah untuk melaksanakan operasi justisi. Operasi justisi ini adalah penegakan perbuk maupun perbuk. Ya, jadi mungkin dikenakan sanksi sosial. Sekarang pun masih terus dilaksanakan setiap hari. Mungkin kalau lihat di kegiatan di mana Pasar Lematang, ini masih tetap dilaksanakan. Jadi kalau yang tidak menggunakan masker, kedapatan tidak menggunakan masker, ini diberikan sanksi sosial, bisa nyanyi lagu kebangsaan, bisa membersihkan fasilitas umum. Tapi hukuman mendidik ya Bang ya. Itu mendidik, Sangat mendidik, mengedukasi ya, masyarakat ya. Jadi memang kami mengambil atau stakeholder di situ kan bukan hanya kepolisian, Bang. Ya, ya. Di operasi justisi itu kan Ya. tergabung kita. Nah, itu di situ kita tim itu mengambil hukuman terendah memang. Hukuman terendah itu sanksi sosial tadi, suruh nyanyi, suruh berikan membersihkan fasilitas umum. Terkait dengan lalu lintas, tugas kami adalah memeriksa kendaraan tertib dengan aturan lalu lintas, kemudian plus patuhi protokol kesehatan, masker, menjaga jarak, ya mencuci tangan, ini tetap kita laksanakan. Ya. Bang, mungkin kita kembali kepada persiapan HUT Bayangkara. Nah ini udah diundang belum? Sudah Ya, udah ada undangan ya. Hot bayangan ya. Iya, Tinggal kita nih menghadiri setiap saat ini, Bang. Iya. Mungkin kita buat syukuran ya. Iya, syukuran. Masa kita nggak diundangin ya? Iya. Gimana? Oke, mungkin untuk persiapan sendiri bagaimana, Bang, sampai saat ini, Bang? Ya. Jadi sampai hari ini kemungkinan besar untuk syukuran itu dipusatkan di Palembang. Jadi seluruh Kasat Lantas itu mungkin akan melaksanakan syukuran di Palembang. Acara puncaknya di Palembang. Mungkin kami hanya menyesuaikan di wilayah, mungkin ide dari Bang Bardi tadi mungkin bisa kita realisasikan. Ya. Kita buat acara syukuran kecil-kecilan, kita undang teman-teman media. Ya. Itu yang kita tunggu. Benar itu, Bang Bardi. Itu bisa kita jadwalkan kembali. Siap. Untuk syukuran HUT lalu lintas. Yang jelas HUT lalu lintas puncaknya tanggal 22 September. Oke, Bang, untuk kegiatan tersebut siapa saja yang dilibatkan, Bang? Untuk yang mana nih? Yang dalam rangka HUT Bayangkara Lantas sendiri, Bang. Iya, yang Siapa saja yang hadir nanti atau gimana, Bang? untuk acara ininya, acara puncaknya. Acara puncaknya, Bang. Kalau itu sudah dikoordinir oleh direktorat, mungkin stakeholder lalu lintas mungkin akan diundang seluruhnya ke kegiatan hari puncak lalu lintas itu. Jadi semuanya dikoordinir oleh direktorat lalu lintas. Jadi kami hanya datang sana mengikuti rangkaian kegiatan hari puncak lalu lintas. Jadi nggak ada artis. Covid sekarang. Beda ya. Ya, nggak ada artis. Nggak boleh lagi ya? Nggak boleh. lagi. Covid mengumpulkan orang banyak. Ya. Mungkin, Bang, udah dengan kegiatan HUT atau menyambut HUT Bayangkara lalu lintas, Pak, ya. Ya, Mungkin ada harapannya, Bang. ya. Baik, tentu saya sebagai Kasat Lantas berbicaranya tentang lalu lintas, ya kan, di luar fungsi-fungsi yang lain. Jadi tentu kalau ditanya apa sih harapan Kasat Lantas di hari ulang tahun ini, tentu
mungkin ini jawaban klasik, tapi ini memang harus terus kita laksanakan. Ya, tentu harapan kami masyarakat khususnya Kabupaten Lahat mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian sekarang masa pandemi mematuhi protokol kesehatan. Sehingga apa? Sehingga budaya lalu lintas ini sebenarnya bisa menjadi budaya di Kabupaten Lahat. Apabila ini sudah menjadi budaya, tentu untuk Kamsel Lantas di Kabupaten Lahat bisa berjalan dengan baik. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, tentu tidak terjadi lagi musibah laka lantas yang memakan korban, baik itu jiwa maupun material. Ini tentu yang menjadi harapan kita. Jadi kita harap semua patuhi aturan lalu lintas, patuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin dari Lantas sendiri Kak Bang, kegiatan intinya nih pembagian sembako ya Bang ya? Iya. Pembagian sembako, pembagian tongkat. Ya. Ya, berapa itu Bang itu yang diberikan kepada masyarakat? Ya, baik. Jadi kalau untuk tongkat kemarin kami sudah itu sekitar 2 tongkat. Kemudian untuk sembako ini kurang lebih 100 pack sembako. Kemudian untuk masker ini sekitar 200 masker yang akan kita bagikan nanti. Ini bagian daripada perhatian Ya, karena kita masih pandemi COVID ini, masih banyak yang tidak menggunakan masker, mungkin lupa atau memang sudah rusak. Nah, ini yang kita bagikan pada saat nanti pembagian masker nanti. Ya, tentunya dengan pemberian kaki palsu yang ini dapat dimanfaatkan oleh korban laka Ya, ya. bukan kaki palsu, tongkat. Tongkat, bukan kaki palsu. Nah, berbeda yang ini. untuk yang lansia seperti yang lansia. Jadi kan ya, korban-korban lalu lintas yang akibat dari musibah itu dia tidak bisa lagi beraktivitas. Ini tentu yang kita bantu dengan tongkat. Mudah-mudahan dengan bantuan tongkat ini yang bersangkutan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ya, tentu kami juga mengharapkan bantuan dari teman-teman semua. Influencer ini kan banyak nih followernya ya kan. Kalau ini sudah kayak di artis-artis itu di Jakarta kan udah hebat. Kalau dinamakan influencer ini kan, udah pengikutnya banyak. Nah, tentu kami berharap baru tembus 1000 subscriber Pak di channel dan udah lumayan. 1000 ngumpulin orang 10.000 itu susah, ya kan? Kalau udah dapat 1000 itu udah luar biasa. Jadi kami berharap pesan-pesan apa yang kita obrolin di sini hari ini bisa menyebar lagi ke influencer. Nanti dari influencer itu nyebar lagi ke yang lainnya. Makanya nyampe. Oke, dan makasih banyak sudah ngobrol panjang hari ini dengan santai. Dan ini suatu penghargaan bagi kami. Bardi Channel, jangan lupa subscribe dan kalau ngobrol terus ini dan ini tadi lupa ditawarin yang ini. Kita makan dulu. Jadi sebelum kita tutup makan dulu, kita minum. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk HUT Bayangkara lalu lintas ke-65. Semoga semakin berjaya dan semakin